Halo, selamat pagi anak-anak semua. Shalom. Kita bersama-sama mau belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Hari ini ibadah siswa kita dengan tema The Marvelous Creator. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan buat kami. Untuk kesempatan kami bisa beribadah dan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong sehingga kami bisa belajar firman Tuhan dengan baik, mengertinya dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kalian yang bawa Alkitab minta tolong Alkitabnya dibuka ya. Hari ini dengan tema The Marvelous Creator atau di dalam bahasa Indonesianya adalah Allah Sang Pencipta yang menakjubkan. Kita mau belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 1 ayat 1. Sangat mudah ya karena itu paling awal sekali. Oke, kalau sudah menemukannya bisa dibaca bersama-sama dengan Miss Maria. 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah anak-anak, coba kalian lihat beragam pemandangan berikut ini. Bisa lihat ya. Nah, ada nggak yang pernah kalian lihat secara langsung? Pernah ya? Ada ya? Bagus sekali nggak? Bagus sekali. Nah, Miss Maria mau bertanya, apakah ada di antara pemandangan tadi yang diciptakan oleh manusia? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena manusia tidak akan sanggup untuk menciptakan hal yang demikian. Siapa dong pertanyaannya yang sanggup untuk membuatnya? Ya, Allah sendiri. Karena itulah ia disebut sebagai The Marvelous Creator. Artinya pencipta yang menakjubkan. Banyak orang di dunia ini mengatakan bahwa dunia ini, manusia, alam di sekitar kita, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada, itu tidak ada yang menciptakan. Semua terjadi begitu saja. Celing-celing. Tiba-tiba ada manusia, tiba-tiba ada gunung, ada matahari, itu semua terjadi secara tiba-tiba. Wah, tapi kalau mau dipikir-pikir kembali, apakah mungkin semua hal yang ada di dunia ini tiba-tiba saja adanya dan tidak ada yang membuatnya? Miss Maria hari ini mau menunjukkan sebuah botol minum berikut ini. Udah lihat ya? Oke, Miss Maria mau bertanya, siapa pembuat botol air minum ini? Iya betul, ada pabrik yang membuat, yang mencetak, lalu kemudian menjual dan kita bisa membelinya sehingga kita bisa meminumnya. Kalau benda yang sesederhana ini saja ada pembuatnya, apalagi dunia ini dan segala isinya, tentu tidak mungkin ya terjadi secara tiba-tiba. Pertanyaannya kemudian adalah, siapa yang menciptakan dunia ini dan segala isinya? Iya, benar. Allah sendiri yang menciptakannya. Kejadian 1 ayat 1 yang tadi kita baca, di awal sekali Alkitab kita sudah memberitahu bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya dunia ini tidak serta-merta ada, tidak mendadak muncul dan berisi begitu banyak hal begitu saja. Di situ disebutkan Allah menciptakan. Apa artinya? Artinya adalah Allah yang merencanakan, membuat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Lebih hebatnya lagi, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya ia disebut sebagai pencipta yang menakjubkan.
Kalau kita pakai contoh botol minum ini, kira-kira bisa tidak ya orang atau pabrik itu membuat tanpa ada bahannya? Tuh tidak mungkin. Bahannya pasti diambil dari alam ini. Plastiknya tentu ada bahannya. Lalu kemudian isi dari botol minum itu, air putihnya itu, air mineralnya, itu mengambil dari mata air. Siapa yang menciptakan mata airnya? Iya, Allah sendiri. Allah kita juga disebut menakjubkan karena kreativitasnya. Kalian bisa bayangkan, kalau Allah itu tidak kreatif, mungkin dunia ini hanya akan berisi satu warna atau satu jenis saja. Misalnya, Allah itu, ini misalnya ya, belum tentu Allah itu menyukai itu saja, tapi ini misalnya. Misalnya Allah menyukai warna kuning. Akhirnya segala yang dijadikannya semua jadi warna kuning. Bukan hanya matahari yang warnanya kuning, tapi mungkin pohon, gunung, air laut warnanya kuning semua. Aduh, bagus gak ya? Lalu tidak akan ada bermacam-macam hewan atau jenis kelamin yang berbeda, kemampuan yang berbeda yang dimiliki oleh setiap ciptaan. Tapi menakjubkannya, Allah kita begitu kreatif, luar biasa. Sehingga yang kita lihat adalah bunga yang berwarna-warni, aneka jenis burung, hewan-hewan buas, hewan yang jinak yang biasa dipelihara, rambut manusia yang berbeda warna, juga berbeda bentuk, dan sebagainya. Semua itu menunjukkan apa? Menunjukkan Allah yang menakjubkan kreativitasnya. Hal yang menakjubkan juga adalah Allah kita menciptakan dunia dan segala isinya hanya dengan berfirman. Apa itu berfirman? Berkata-kata, sehingga semuanya jadi. Kecuali pada saat Dia menciptakan manusia. Ia membentuk sendiri dengan tangannya dan memberi nafas hidup kepadanya. Allah menciptakan dunia dan segala isinya dalam berapa hari? Betul, 6 hari. Kita lihat bersama ya di dalam video berikut ini. Alkitab bercerita bahwa dahulu kala tidak ada dunia. Tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, tidak ada laut, tidak ada gunung, bahkan tidak ada manusia. Sama sekali tidak ada apa-apa. Hanya ada Allah. Kemudian Allah berfirman, "Jadilah terang." Dan seketika itu juga ada terang. Lalu Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Selanjutnya Allah melihat bahwa air menutupi semuanya. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala untuk memisahkan air di atas dan air di bawah." Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air di bawah langit berkumpul di suatu tempat sehingga kelihatan yang kering." Seketika itu juga air di bumi bergerak sehingga terlihat yang kering. Kemudian Allah menamakan yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Selanjutnya Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas dan tumbuh-tumbuhan berbiji, dan segala jenis pohon menghasilkan buah yang berbiji." Kemudian semua jenis tanaman mulai tumbuh di tanah. Ada pohon, bunga, semak, ada juga rumput. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Lalu Allah berfirman,
Jadilah benda-benda penerang di langit untuk memisahkan siang dan malam. Maka Allah menempatkan matahari untuk menerangi bumi di pagi hari, dan Allah menempatkan bulan untuk menerangi bumi di malam hari. Allah juga menciptakan bintang-bintang. Semuanya itu dijadikan Allah untuk menerangi bumi. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Pada hari yang kelima, Allah berkata, jadilah ikan di dalam air dan burung-burung berterbangan melintasi cakrawala. Lalu ikan-ikan mulai berenang di laut dan sungai, dan semua jenis burung terbang di langit. Lalu Allah memberkati semuanya itu, supaya ikan dan burung berkembang biak dan bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Tibalah hari yang terakhir, hari yang keenam. Apa yang Allah ciptakan di hari keenam? Allah menciptakan harimau, gajah, domba, monyet, singa, dan banyak binatang lainnya. Akhirnya dunia sudah siap untuk hal yang paling spesial yang telah Allah rencanakan. Di hari yang sama, di hari ke-6, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah juga memberikan tugas kepada manusia untuk menjaga tanaman, ikan, burung, dan binatang lainnya. Tuhan Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya itu baik. Begitulah bagaimana Allah menciptakan dunia dan segala isinya selama 6 hari. Betapa menakjubkannya Allah kita. Ia sungguh luar biasa. Apakah ada Allah yang seperti Dia? Tidak ada. Dan tidak pernah akan ada. Hanya Dia, satu-satunya, the only one, the marvelous creator. Ketika kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang seperti itu, Allah yang sedemikian menakjubkan, apa yang kemudian seharusnya kita lakukan? Seharusnya yang pertama kita lakukan adalah bersyukur. Karena kita memiliki Allah yang sangat menakjubkan. Ia adalah Allah yang kita kenal dan kita sembah. Bangga ya, kita memiliki Allah seperti itu. Lalu, ingat selalu untuk memuji Allah kita dengan sungguh-sungguh. Karena memang Ia patut, Ia layak untuk dipuji dan dimuliakan. Bukan hanya melalui puji-pujian kita, tetapi melalui hidup kita. Yuk, anak-anak di sini, anak-anak SD Kristen Kalam Kudus Surakarta, kamu sudah kenal Tuhan kan? Yuk, hidup bersyukur karena Allah sudah menciptakanmu dengan istimewa. Tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kok yang itu kulitnya lebih bagus dari saya, yang itu kok lebih tinggi dari saya lebih pendek. Dia kok rambutnya lurus gak kayak aku yang keribo. Wah, macem-macem, banyak hal yang bisa dibanding-bandingkan kan? Tapi apakah itu maksud Tuhan menciptakan kita berbeda-beda? Tidak ya. Tuhan justru sudah menciptakanmu dengan amat baik. Karena itu bersyukurlah. Lalu ketika kamu berada di sekitar alam ciptaan Allah, hargailah ciptaan Allah dengan menjaga lingkungan, menjaga kebersihannya. Karena kita tidak hidup sendiri, tapi dengan berbagai macam makhluk hidup yang lain yang Allah ciptakan. Seringkali manusia hidup merugikan dengan adanya pencemaran lingkungan dan lain-lain. Akhirnya banyak hewan yang mati, hewan-hewan yang mulai punah karena keinginan manusia untuk memburunya. Kita bersyukur ya untuk firman Tuhan di hari ini. Kita sudah belajar tentang Allah, Sang Pencipta yang menakjubkan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar ayat hafalan kita ya nak, yang diambil dari Kejadian 1 ayat 1. Sangat mudah, hanya beberapa kata saja. Yuk kita hafalkan ayat ini. Dimulai dari alamatnya, Kejadian 1 ayat 1.
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi ya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kembali kepada kami. Kami memiliki Allah Sang Pencipta yang menakjubkan. Tuhan, bantulah kami untuk senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur, karena Engkau adalah Allah yang kami kenal dan kami sembah. Tolonglah juga supaya kami bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri kepada kami. Tidak membanding-bandingkannya dengan orang lain, tetapi terus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan dan menciptakan kami terbaik menurut Tuhan. Saat ini anak-anak akan melanjutkan pelajaran kembali setelah selesai ibadah siswa. Mohon Tuhan yang menyertai dan memimpin, sehingga hari ini anak-anak boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu guru dikaruniai kesabaran dan hikmat untuk boleh mengajar. Dan kami semua belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Ya anak-anak semua, Tuhan Yesus memberkati.